Hey hey hey, selamat datang di channel In The Horror. Pada kesempatan ini, saya akan membawa cerita film yang berjudul KKN di Desa Penari, versi Samarinda. Karena kalau versi Jogjanya masih belum ditayangkan di YouTube, cuma ada di bioskop. Tapi alur ceritanya sama kok, cuma lokasinya saja yang berbeda. Mengisahkan beberapa anak pelajar yang ikut proker. Ada 6 orang yang ikut serta mereka bernama Nur, Widya, Ayu, Anton, Bima, dan Wahyu. Sekaligus pengajar juga Kepsek yang ada di desa yang bernama Pak Prabu. Bagaimana kisah mereka semua? Yuk kita masuk ke ceritanya. Lengser wengi. Mereka semua mau berangkat dan persiapannya sudah lengkap. Anton bertanya, sudah siap semua? Oke. Astagfirullah. Dan seketika ada simbah melarang supaya mereka nggak pergi di desa tersebut. Dan inilah Desa Penari. Pak Prabu memberi sambutan kepada kelompok mahasiswa tersebut. Dan Widya merasakan ada yang janggal pada desa itu. Tapi Pak Prabu mempublis pertanyaan dari Widya. 1 jam? Hah? Enggak kok, enggak. Bener kata kepala desa, dari jalan besar ke sini cuma 30 menit. Pak Prabu memberi informasi yang penting, Ini biar tahu kalau ini adalah makam. tapi malah Anton menjawab yang tidak baik. Nur merasakan tak enak badan dan minta izin kalau dia ke penginapan tapi dianterin sama Bima. Iya, Bim. Pak Prabu mengingatkan tentang pembatasan dan ditanya sama Ayu, tapi Pak Prabu menjawab, Di belakang itu ada hutan belantara. Tidak ada apa-apa. Tapi kalau terjadi apa-apa yang tidak diinginkan, kita susah untuk membuat kalian kembali. Pak Prabu pamit dan kalau ada apa-apa langsung ke rumahnya aja. Atau lain hal, silahkan nanti bisa ke rumah saya ya. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Baik, kalau gitu saya permisi dulu ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Kayaknya nggak bisa deh, Ham. Karena desa ini belum pernah dipakai buat KKN. Tolonglah Pak, mereka butuh banget untuk kegiatan KKN. Mereka ini anak baik-baik Pak. Gak mungkin mereka melakukan hal aneh di desa ini. Iya, Pak. Kita nggak macam-macam kok. Iya kan, yuk? Iya, Pak. Mereka hanya butuh tempat untuk mengerjakan proker kok Pak. Baiklah. Tapi ingat, jangan kalian macam-macam di desa ini. Nur dan Widya mau mandi Mungkin udah duluan. Ya udah, yuk. dan hal ganjal pun mulai terjadi. Nur. 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 Dan Mbah Buyut merasakan ada yang mengikuti Nur, tapi malam Mbah Buyut menyuruh Nur untuk kembali lagi tapi setiap malam agar tahu yang mengikuti Nur. Mbah, saya pamit. Mari, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Widya dirasuki badarauhih dan disadari oleh teman-temannya. Ayu dan Bima sedang mengerjakan proker, tapi mereka melewati batas dari pembatas yang diikat sama tali merah. Ayu memberitahukan pada Widya tentang kejadian tadi. Lagi keliling desa, kamu ingat gak sama tapak tilas? Ternyata ada sebuah bangunan tua yang terdapat kolam di dekatnya. Loh, bukannya kita sudah dilarang Pak Prabu pergi ke sana? Anton dan Wahyu pulang malam-malam dan mampir di rumah orang yang tak dikenalinya. Motore mogok ta? Iya, Mas.
Pantas tadi kamu dengar suara gamelan. Nah, iya kan? Iya. Ayo, main kita bukan gratis. Wahyu curhat ke Widya tentang temannya yang bernama Bima yang akhir-akhir ini sedikit aneh. Tapi Widya malah nggak percaya. Mungkin lah aneh-aneh. Ya udah, kalau nggak percaya, tanya aja si Anton. Soalnya waktu itu pas malam-malam kamu nari, si Bima itu ngeliat kamu dari jendela, tapi dia nggak ada ngambil tindakan apa-apa. Widya lihat kalau Nur sedang sholat. Tapi keanehan pun terjadi pada Widya. Dan Widya pun jatuh sakit. Para sahabatnya minta izin ke Widya untuk lanjutkan proker dan mereka pun pergi. Sesaat sahabatnya pergi, tiba-tiba ada sosok yang menyerupai Nur. Katanya penunggu dari desa tersebut. Dan Widya pun pingsan lagi. Widya malah manja-manja sama Nur. Dari awal kita KKN di sini kan desa. Widya terbangun karena Bima keluar dari penginapan. Dan Widya pun membuntuti Bima. Langkah terkejutnya Widya karena Bima dan Ayu ada di sebuah bangunan tua yang diceritakan ama Ayu. Ternyata Bima dan Ayu sudah menghilang selama 2 hari. Dan selamanya itu mereka melakukan adegan dewasa di dekat bangunan tua tersebut. Sebagai gantinya, arwah mereka ada di alam lain dan tidak bisa disatukan dengan badan aslinya. Widya pun cuma menangis dengan mendengarnya informasi itu. Maksudnya? Bukannya Bima ada waktu malam itu? Dan Anton mulai kesel akibat perlakuan mereka. Dan sebagai bentuk penghormatan mereka ke semua, dipulangkan dari desa tersebut. Tapi mereka pun mengiyakan perkataan dari Pak Prabu. Boleh siapkan barang-barang kalian, karena sebentar lagi warga akan mengantar kalian ke kota. Baik, Pak. Setelah beberapa bulan berlalu, mereka hidup bahagia dengan harapan mereka sendiri-sendiri. Dan kesan-kesan yang terbaik buat Bima dan Ayu. Are you all my personal dreams?